bagian kedua dari buku Carter terkait penganggaran dan profit planning. Kita akan belajar bagaimana menyusun seperangkat anggaran yang lengkap, mulai dari anggaran penjualan, estimasi persediaan dan produksi, lalu anggaran atas biaya produksi digabungkan dengan cost of goods manufactured dan cost of goods sold, lalu anggaran untuk marketing dan administrative expenses, anggaran untuk berbagai expenses lainnya, lalu penyusunan budgeted income statement, budgeted capital expenditure, dan untuk R&D, lalu anggaran kas, dan yang terakhir anggaran neraca. Kita akan menggunakan data dari Franklin Company, ya. Data yang akan kita gunakan tersaji dalam gambar berikut. Jadi ada dua area penjualan, East dan West, ya. Dengan masing-masing unit price ada 3 produk, A, B, dan C. Lalu material yang akan digunakan adalah material XYZ. Ini saldo awalnya, dan ini perkiraan saldo akhir, dan ini perkiraan unit cost-nya. Kemudian produk ABCD nanti juga akan ada unit di proses awal dengan unit cost-nya yang berasal dari produksi yang lalu ini perkiraan ending inventory. Lalu kita akan disajikan untuk setiap produk kebutuhan material A, X, Y, dan Z-nya apa saja, dengan unit cost masing-masing berapa. Ini unit cost ini sama dengan unit cost yang kita lihat di atas. Ya, ini sama unit cost ini dengan yang di sini. Lalu kita juga diberikan informasi kebutuhan direct labor untuk masing-masing proses produksi. Ada 3 proses produksi atau departemen, cutting, assembling, dan finishing. Ini masing-masing produknya, kebutuhan hours-nya, dan ini rate per hours-nya dari masing-masing labor untuk setiap departemen tadi. Untuk indirect cost, kita dapat informasi yang fix, kemudian yang variabel untuk masing-masing departemen. Ini juga sama, ada fix dan variabel. Lalu nanti ini untuk penentuan berapa total budgeted factory overhead untuk masing-masing departemen. Lalu ini basis pembebanan dari factory overhead kepada setiap produk nanti. Ya, untuk ini, untuk setiap produk di sini untuk ke cutting department machine untuk setiap produk. Lalu ada berapa perhitungan untuk marketing expenses, administrative expenses, dan income tax rate. Itu nanti data yang digunakan untuk bagaimana kita menyusun setiap tahapan dari anggaran-anggaran dari langkah pertama sampai langkah untuk langkah pertama kita menyusun anggaran penjualan, schedule 1, ya. Formatnya pada umumnya akan seperti ini. Dalam kasus kita atau dalam contoh yang kita gunakan, kita menggunakan teritori sebagai informasi yang disagregasi dari anggaran. Kemudian kita list untuk setiap daerah itu apa saja. Semua informasi sudah ada, unitnya sudah ada dalam tadi data yang ada. Kemudian ada unit price, tinggal kita kalikan berapa produk A di teritori East, produk A di teritori West, kemudian angka totalnya. Hal yang sama juga untuk produk B dan kemudian untuk produk C. Sehingga kita peroleh anggaran penjualan. Nah, dari mana angka-angka ini diperoleh? Tentu saja angka-angka penjualan ini merupakan tanggung jawab dari manajer marketing yang dibantu oleh para sales people dan market research. Bentuknya sangat bervariasi, dan ini akan, kalau kita ingin mempelajari, akan dipelajari di mata kuliah yang namanya marketing. Jadi biasanya mereka memang memiliki informasi berapa kemampuan mereka untuk menjual di masing-masing daerahnya, kemudian informasi tadi dikonsolidasi, kemungkinan ada penyesuaian, misalnya ada upaya-upaya atau langkah-langkah tertentu untuk mendorong kenaikan penjualan, atau mereka melihat ada kondisi-kondisi di daerah tersebut yang mungkin harus membuat
angka-angka estimasi tadi diturunkan. Jadi pada dasarnya setiap angka estimasi tadi akan dilihat. Biasanya ada upaya untuk membuat itu bisa mendapatkan angka yang cukup realistis adalah coba kita lihat ada nggak kemungkinan untuk under atau untuk pesimis atau optimis. Jadi di situ mungkin perlu dilihat bagaimana caranya untuk mengurangi tendensi tadi. Salah satu cara misalnya dibuat 3 layer pesimis, layer yang most likely, dan layer yang optimis. Nah, itu secara keseluruhan bagaimana nanti anggaran penjualan itu angka-angkanya didapatkan. Nah, di banyak organisasi besar, beberapa faktor yang menjadi bagian awal untuk bisa mengestimasi berapa penjualan. Biasanya tentu informasi di masa lalu, ya. Biasanya berdasarkan produk group dan profit margin, lalu juga informasi terkait industri secara keseluruhan, ya. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi penjualan di masa lalu. Ada faktor apa saja yang mungkin bisa membuat ini bisa berubah angkanya. Nah, angka di masa lalu biasanya dipelajari kembali, direklasifikasi, karena ada perubahan dari produk, profit margin, kompetisi, area penjualan, dan sebagainya. Jadi, dari tahun ke tahun belum tentu angkanya itu atau caranya sama. Akan sangat tergantung dari faktor-faktor apa yang mempengaruhi penjualan-penjualan tadi di periode yang terjadi pada tahun ini. Nah, biasanya perusahaan berusaha untuk membuat ramalan atau target penjualan tadi untuk periode 3-5 tahun dengan mempertimbangkan bagaimana industri di sekitarnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penjualan di masa lalu. Nah, dengan data historis 3-5 tahun ini mereka menyiapkan untuk 3 atau 5 tahun ke depan dan selalu setiap saat disesuaikan. Tentu saja ini bukan kayak seperti bola kristal di mana ahli nujum angkanya hanya keluar dari ini, tetapi ada proses-proses atau metode-metode menggunakan time series model atau berbagai teknik lainnya dalam rangka peramalan penjualan. Beberapa yang perlu dipertimbangkan diantaranya mungkin ada variasi musiman, ya bisa saja trennya dalam 1 tahun mungkin setiap bulannya angkanya berbeda karena ada variasi musiman, ada mungkin karena faktor hari raya, ada karena faktor ini cuaca, ya, atau ada faktor iklim dan sebagainya, kebiasaan. Nah, ini perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Dan selain tadi kalau menggunakan teritori, ada juga penganggaran yang berbasis cost customer. Jadi misalnya klasifikasi penjualannya didasarkan wholesaler, retailer, institution, government agencies, school, college, foreign business, dan sebagainya. Sebelum anggaran penjualan dapat diterima, maka pada tahap berikutnya perlu kita pastikan apakah kapasitas produksi dan persediaan kita cukup untuk mendukung penjualan. Kalau ternyata berlebih, mungkin kita perlu menyesuaikan sisa kapasitas untuk kita gunakan untuk hal apa. Misalnya apakah untuk memproduksi atau menjual produk baru atau menerima pesanan dari pihak lain untuk memanfaatkan kapasitas produksi tadi. Tetapi kalau ternyata kurang, maka kita perlu juga menyiapkan apakah dengan menyewa atau menambah mesin dan fasilitas tersebut. Lalu estimasi penjualan harus direview, ya, untuk kita pastikan bagaimana mereview. Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, ketepatan dari estimasi di masa lalu, lokasi dari kemungkinan kesalahan. Ini berdasarkan pengalaman kita lihat di mana dulu estimasi yang salah itu pada periode kapan, bagaimana metode untuk mengupdate estimate tadi sebagus, dan bagaimana memperbaiki estimasi di masa depan. Jadi dengan melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, kita lihat apakah dalam mengembangkan sales estimate tadi kita sudah memperhatikan kesalahan-kesalahan estimate di masa lalu. Jadi itu yang perlu kita lihat. Ada banyak hal, misalnya mungkin juga ada masalah personal bias. Itu kemudian juga nanti kelihatan ada faktor asumsi apa yang bisa jadi sudah berubah atau berbeda. Nah, ini perlu kita bandingkan dengan data-data pada periode sebelumnya, terutama data aktual dan anggaran. Kita bisa lihat apakah
ada perbedaan di volume jualan, harga, tingkat produksi, backlog, dan sebagainya. Langkah kedua adalah, atau schedule kedua adalah menyusun yang disebut production budget. Ini juga sangat simpel, dengan menggunakan formula, berapa penjualannya, kita tambah kebutuhan ending inventory akhir, kemudian kita kurangi dengan ending inventory awal yang kita miliki, maka ini adalah angka kebutuhan produksi kita untuk tahun tersebut. Nah, biasanya anggaran produksi ini akan dirinci per bulan, per 3 bulanan, kemudian juga akan dirinci ke setiap langkah produksi atau workstation, ya. Dan perincian itu tergantung bagaimana plan layout, tipe produksi, maupun rute dari produk itu dalam proses. Jadi ini dari satu perusahaan ke perusahaan lain tentu sangat berbeda. Nah, untuk perusahaan yang menggunakan model pesanan tentu saja tidak dapat melakukan rincian ini karena tidak akan pernah tahu dengan pasti berapa pesanan dalam setiap bulannya. Tetapi mungkin juga secara kasar bisa melakukannya berdasarkan pengalaman di masa lalu. Nah, biasanya memang yang paling penting adalah bisa mengidentifikasi di bulan-bulan apa yang mereka kekurangan kapasitas sehingga kapasitas itu dapat ditambah, ya. Dan di bulan-bulan apa kapasitas itu berlebih sehingga bisa dimanfaatkan untuk hal yang lainnya. Setelah anggaran penjualan kita gunakan untuk membuat anggaran produksi, maka kita dapat membuat anggaran biaya produksi. Ada 3 komponen dalam anggaran biaya produksi, yaitu anggaran untuk bahan langsung, anggaran untuk upah langsung, dan anggaran untuk overhead. Anggaran bahan langsung menetapkan kuantitas dan biaya bahan yang diperlukan untuk memproduksi barang yang dibutuhkan. Nah, setelah ini ditetapkan, maka perusahaan dapat menentukan berapa kuantitas yang diperlukan, kemudian bagian pembelian dapat menyiapkan proses pembelian dan penjadwalannya, ya, untuk mendapatkan bahan tepat pada waktunya, dan yang terakhir tentu saja untuk penyusunan anggaran kas oleh bendahara dalam rangka membayar kepada supplier. Nah, anggaran bahan langsung akan disusun dalam 3 schedule, yaitu terkait dengan bahan langsung yang diperlukan dalam produksi dalam unit, lalu anggaran pembelian bahan langsung, dan anggaran biaya bahan langsung yang diperlukan untuk produksi, untuk pada tabel berikut. Nah, ini schedule 3 kita membuat anggaran bahan langsung dalam unit. Jadi tinggal kita buat dalam kolom ini bahan yang kita pakai, kemudian dalam baris produk yang kita produksi. Untuk produk A itu membutuhkan produksinya 7.050 dikalikan kebutuhan masing-masing bahan. Kemudian demikian juga untuk produk B 10.800, kemudian dikalikan dengan kebutuhan masing-masing bahan, dan demikian juga untuk produk C 14.900 dikalikan dengan kebutuhan masing-masing bahan. Kemudian masing-masing bahan tadi per produk digabungkan semua sehingga diperoleh kebutuhan unit bahan dari setiap bahan yang kita gunakan untuk produksi. Dari sini angka 260.400, 97.450 dan 39.800 akan masuk ke anggaran pembelian bahan. Ya, anggaran pembelian bahan tentu saja tinggal kita sesuaikan dengan persediaan akhir yang kita harapkan, dikurangi dengan persediaan awal yang kita miliki, maka kita peroleh unit yang akan kita beli. Dikalikan dengan unit cost masing-masing, kita mendapatkan berapa total pembelian. Yang ditotal akan mendapatkan angka 1.763.450
50.000. Nah, di sini biasanya kalau sudah dibuatkan anggaran pembelian ini, sudah juga sekaligus mempertimbangkan penjadwalannya. Jadi penjadwalannya juga sudah diperhitungkan di sana. Lalu kita bisa menghitung untuk schedule yang ketiga, yaitu anggaran produksi terkait dengan berapa biaya bahan yang dibutuhkan. Kita ambil juga sama, ini dari schedule 3, sudah ada angkanya semua, tinggal kita kalikan dengan nilai dolar per unit cost masing-masing, ya. Kemudian kita jumlah angka dolarnya, diperolehlah biaya bahan yang akan dipakai dalam proses produksi. Komponen biaya produksi berikutnya yang kita anggarkan adalah anggaran untuk bahan langsung. Untuk setiap unit yang diproduksi, tadi kita sudah dapatkan pada production budget. Ini dia unit diproduksi masing-masing produk. Kemudian kita kalikan berapa kebutuhan untuk labor hours untuk masing-masing produk. Kita kalikan sehingga kita dapatkan total hours untuk labor dari masing-masing produk tadi. Ini untuk cutting department. Kemudian dikalikan rate-nya, angkanya sudah ada pada soal, lalu kita peroleh angka total dari masing-masing produk dan total secara keseluruhan. Hal yang sama juga kita lakukan untuk department assembly. Kita kalikan dengan kebutuhan jamnya untuk masing-masing produk, dikalikan dengan rate-nya, kita peroleh total departmental cost, labor cost untuk assembly. Demikian juga untuk finishing. Jadi prosesnya sama, angka-angka yang sudah kita ketahui tinggal kita masukkan ke dalam perhitungan seperti ini dan kita peroleh total direct labor hour cost. Penyusunan anggaran overhead mengikuti chart of account yang digunakan. Chart of account ini biasanya ada dua kelompok. Yang pertama berdasarkan jenis biayanya, dan yang kedua berdasarkan departemen atau cost center. Yang dapat mendukung penyusunan anggaran yang baik adalah yang menggunakan departemen atau cost center, karena apabila manajer atau supervisornya itu menerima anggaran ini, maka mereka akan berusaha memberikan yang terbaik dalam pelaksanaannya. Jadi biasanya pimpinan departemen diminta untuk menyiapkan estimasi berdasarkan proyeksi aktivitas mereka. Dan aktivitasnya akan menjadi cost driver dari biaya yang akan mereka anggarkan dan nanti akan dikeluarkan. Tentu saja terkait dengan cost driver ini perlu diidentifikasi dua jenis biaya, yang sifatnya tetap, yang tidak berubah, dan yang sifatnya variabel sesuai dengan cost driver. Cost driver sangat tergantung dari jenis departemennya. Misalnya dalam kasus Franklin, cutting departemen kemungkinan besar akan banyak menggunakan mesin, sehingga secara logis cost drivernya akan menggunakan jam mesin. Lalu assembly dan finishing kemungkinan lebih banyak padat karya, sehingga jam kerja itu digunakan sebagai basis untuk alokasinya atau untuk menghitung biaya variabel. Nah, ini misalnya untuk mesin department itu kita ada khusus karena memang ini informasinya tidak ada pada sebelumnya. Di sebelumnya hanya informasi terkait dengan anggaran jam kerja, maka kita perlu menganggarkan jam mesin khusus untuk cutting department. Ya. Dan ini kita hitung di sini berdasarkan jumlah unit yang diproduksi, dikalikan dengan berapa kebutuhan jam mesin untuk setiap produk, sehingga kita peroleh kebutuhan total jam mesin untuk setiap produk dan kebutuhan jam total. Penyusunan untuk anggaran factory overhead dan nanti menghitung berapa tarif pembebanan factory overhead untuk setiap departemen. Jadi di sini ada komponen, kita ambil cutting department, ada komponen fix, ya, kemudian ada komponen variabel dari masing-masing berapa biaya variabelnya didasarkan pada aktivitasnya yang kita pakai tadi jam mesin, kita hitung dari schedule sebelumnya 18.080. Kemudian kita kalikan, kita dapatkan angka total. Setelah kita dapatkan total departmental overhead,
kita bagi dengan ini cost drivernya, lalu kita peroleh rate-nya $5. Hal yang sama untuk assembly department, ada fix, kemudian ada rate untuk masing-masing komponen yang variabel, lalu kita gunakan cost drivernya. Nah, assembly department menggunakan direct labor hour, jadi seperti pada contoh sebelumnya, direct labor hour untuk assembly department 65300, kita kalikan dengan rate masing-masing biaya variabel tadi, kita peroleh komponen biaya variabel sehingga kita bisa hitung berapa total biayanya, kemudian dibagi kembali ke cost drivernya, diperoleh rate untuk departemen assembly. Hal yang sama juga nanti untuk finishing department, kita lakukan sehingga kita dapat rate-nya, lalu kita hitung berapa jumlah total untuk anggaran factory overhead. Setelah anggaran biaya produksi selesai kita susun, maka kita dapat menyusun anggaran biaya produk per unit. Ya, kita tinggal masukkan dari biaya anggaran bahan langsung, kita bisa hitung, kita tentukan berapa kuantitas dari bahannya, kita kalikan cost input per unit, kita peroleh bahan per unit untuk bahan A. Untuk B juga sama, dan untuk C juga sama. Lalu dari direct labor cost anggarannya, kita bisa tahu berapa direct labor per masing-masing departemen untuk produk A, dikalikan tarifnya, lalu kita peroleh angka totalnya sehingga kita peroleh per unit labor untuk produk A, lalu hal yang sama untuk produk B, dan hal yang sama untuk produk C. Untuk overhead, kita tinggal menghitung berdasarkan tarifnya. Di sini perlu diperhatikan cost drivernya apa. Untuk cutting department, kita menggunakan mesin hour. Jadi kita pastikan kita memakai jumlah mesin hour pada pembebanan untuk FOH dari cutting department. Kita kalikan tarifnya yang sudah dihitung pada schedule sebelumnya, sehingga diperoleh FOH dari cutting department. Untuk assembly dan finishing itu berdasarkan direct labor hour, sehingga angkanya sama dengan angka yang digunakan untuk direct labor. Kita kalikan rate masing-masing, kita dapatkan berapa pembayaran FOH untuk departemen assembly dan departemen finishing, sehingga kita peroleh unit cost untuk overhead 22 untuk produk A, 16 untuk produk B, dan 14 untuk produk C, sehingga kita bisa hitung berapa total cost, unit cost masing-masing untuk produk A, produk B, dan produk C dengan cara menambahkan direct material, kemudian total direct labor per unit, dan total overhead per unit. Yang akan disusun adalah anggaran untuk persediaan awal dan persediaan akhir. Untuk persediaan awal, karena angkanya sudah ada, tinggal kita buat dalam bentuk seperti yang dibuat di sini. Jadi ada beginning inventory, ada ending inventory. Untuk beginning inventory, angkanya sudah ada di soal, tinggal kita masukkan. Ya. Ada informasi berapa unitnya, berapa cost-nya, berapa, nanti tinggal kita kalikan totalnya untuk setiap material. Work in process dianggap tidak ada sehingga 0. Lalu finish good juga sama. Ini berdasarkan angka produksi di periode sebelumnya, sehingga biasanya ada di soal, tinggal kita masukkan dan kita kalikan. Khusus untuk ending inventory, kita bisa lihat nanti ending inventory-nya tentu saja berdasarkan unit cost-nya. Kalau unit cost-nya berbeda, maka perlu dipertimbangkan arus biayanya, apakah FIFO atau average. Dalam hal ini adalah FIFO, sehingga kita bisa gunakan dari anggaran pembelian yang terakhir, angka terakhir. Nah, untuk finish good, angka-angka unit cost-nya diambil dari tabel sebelumnya yang sudah kita buat. Jadi pada tabel sebelumnya ada angka total cost per unit untuk barang jadi, tinggal kita masukkan kemari, kita hitung sehingga kita peroleh berapa angka ending inventory untuk bahan dan untuk finish good. Kemudian setelah perhitungan beginning sama ending inventory selesai, maka kita dapat susun yang namanya budgeted cost of goods manufactured dan cost of goods sold. Bahan awal sudah ada pada schedule 10, pembelian di schedule 4,
Kemudian ending inventory ada di schedule 10, diperoleh cost of material use, ini akan cocok dengan schedule 5. Lalu direct labor ada di schedule 6, factory overhead ada di schedule 8, kemudian dapat total manufacturing cost, ini akan sama dengan di angka di tadi anggaran terhadap biaya pabrikasi atau biaya produksi. Lalu ditambah beginning inventory pada schedule 10, dikurangi ending inventory pada schedule 10, diperoleh cost of goods sold. Jadi kita bisa menghitung berapa cost of goods sold-nya. Setelah kita hitung cost of goods sold-nya, maka tahap berikutnya kita membuat anggaran untuk biaya marketing. Ya. Anggaran untuk biaya marketing, di sini tidak diberikan contoh, tapi kira-kira mirip seperti ketika kita membuat anggaran untuk factory overhead. Jadi ada komponen fix, ada komponen variabel, mungkin juga dipecah-pecah ke beberapa aktivitas, mulai dari mendapatkan pesanan, menyelesaikan pesanan. Ya. Kemudian juga untuk administratif juga sama. Ini untuk biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan administrasi, misalnya gaji direktur, mungkin pajak, professional services, dan sebagainya. Ya. HR, dan sebagainya. Jadi ini tidak diberikan contoh secara detail di sini, tetapi mirip seperti ketika menyusun anggaran untuk factory overhead. Ada komponen fix, ada komponen variabel, dan coba dilihat apakah cost driver-nya. Setelah semuanya disiapkan sampai dengan anggaran biaya administrasi, biaya penjualan, maka kita dapat menyusun anggaran laporan rugi laba. Semuanya dari schedule yang sudah disiapkan, sales dari schedule 1, cost of goods sold schedule 11, marketing expenses dari anggaran marketing, administrative expenses dari anggaran administratif, kemudian diperoleh income before tax, kita hitung pajaknya, maka kita peroleh net income yang kita perkirakan untuk tahun tersebut sebesar 420.000. Kita menyusun anggaran neraca, di sini harusnya neraca, bukan income statement. Ini prosesnya tidak dijelaskan di buku ini, tetapi sebagian mungkin seperti inventory sudah bisa kita lihat pada schedule yang membahas tentang inventory. Yang lain-lainnya tentu saja nanti akan dilihat berapa angkanya. Biasanya kalau kita sudah dapat semua angkanya, termasuk kas dan sebagainya, kita bisa hitung berapa masing-masing ini. Karena lebih advance tidak dibahas di buku ini.